Ya, Anda tentu pernah mendengar lagu dari barat sampai ke timur yang kemudian berubah menjadi dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau itu ya. Belakangan lagu tersebut menimbulkan kontroversi tentang siapa pengarangnya. CNN Indonesia pada 23 Agustus 2023, belum sebulan yang lalu, merilis satu berita bahwa lagu dari Sabang sampai Merauke itu diciptakan atau dikarang komponisnya adalah Suharjo. Kemudian Radar Kediri ini juga harian mainstream ya, karena merupakan anak perusahaan dari Jawa Pos. Tapi ini rilis pada tahun 2020, 3 tahun yang lalu. Menurunkan artikel bahwa komposer lagu dari Sabang sampai Merauke yang tadinya dari barat sampai ke timur itu adalah Surarjo. Jadi ada Suharjo, ada Surarjo, Har dan Rar. Di Radar Kediri itu ditulis juga bahwa penetapan Surarjo sebagai komposer lagu dari Sabang sampai Merauke didasarkan atas surat Depdikjarbud, Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pada tanggal 11 Maret 1961. Nomor suratnya adalah 17928-F-103-61. Sampai dengan saya buat video talk ini, saya belum menemukan ini Depdikjarbud, suratnya itu bentuknya seperti apa, isinya seperti apa, saya belum menemukan. Dari dua fakta ini jelas terjadi kontroversi mana yang benar pengarangnya itu, antara Suharjo dan Surarjo. Kemudian di buku Indonesia yang Kucinta, buku ini merupakan edisio tipika. Edisio tipika itu adalah buku induk dan berlaku sampai sekarang. Kalau ada guru sekolah, Anda tentu kenal buku ini. Buku ini buku sangat langka dan ini Anda bisa lihat ya, di sini Anda bisa lihat. Ini dengan bantuan Presiden Republik Indonesia, Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen P dan K Republik Indonesia, Menteri Penerangan dan Gubernur Pemerintah Daerah DKI Jakarta tahun 1976. Penyusunnya adalah Pardosi Siagian. Kemudian di halaman 164 dikatakan bahwa lagu dari Sabang sampai Merauke adalah pengarangnya adalah R. Surarjo. Kalau tadi itu Radar Kediri mengatakan R. Surarjo, Surarjo-nya itu Jo-nya bisa diganti Y karena Jo itu ejaan lama, spelling lama. Surarjo menjadi Surarjo. Tapi di sini ada kontroversi, mana yang benar antara Harjo dan Raryo, antara yang dirilis CNN Indonesia ataupun yang dirilis oleh Radar Kodim dan dimuat dalam buku Indonesia yang Kucinta. Kontroversinya tidak berhenti sampai di situ. Di sisi lain ada keterangan dari pihak Yayasan Keluarga Besar Wage Rudolf Supratman yang menyatakan bahwa lagu dari Sabang sampai Merauke adalah komposernya adalah Wage Rudolf Supratman sebagaimana Indonesia Raya. Dan dokumen-dokumen yang dimiliki pihak keluarga besar WR Supratman sangat lengkap. Selain buku-buku yang ditulis oleh kerabatnya, juga ada situs budaya nasional yang mencantumkan memang bahwa dari Sabang sampai Merauke adalah karya WR Supratman. Sampai di sini terjadi kontroversi. Siapa pengarangnya? Taruhlah betul itu Surarjo atau Surarjo, sama saja karena itu beda ejaan saja. Tapi bagaimana dengan Suharjo? Lalu bagaimana dengan WR Supratman? Mana yang benar? Semestinya ini harus segera diluruskan. Kenapa harus segera diluruskan? Karena persoalannya begini. Lagu dari Sabang sampai Merauke itu kan merupakan lagu wajib nasional. Kalau di Eropa ada USA segala macam, itu namanya national hymn. Apa sih pentingnya lagu
wajib nasional itu. Laku wajib nasional itu adalah salah satu sekali lagi, salah satu tolok ukur nasionalisme seseorang. Nah, kalau pengarangnya ini menimbulkan kontroversi, terus nanti generasi muda, anak-anak sekolah bagaimana? Itu satu. Kedua, perlu juga diluruskan supaya nanti tidak terjadi keraguan di masyarakat. Sebab kalau hal-hal begini dibiarkan, nanti di masyarakat akan timbul keraguan. Orang akan mengatakan, loh, jangan-jangan sejarah yang ditulis tentang pahlawan ini salah. Loh, jangan-jangan sejarah yang ditulis tentang pahlawan itu keliru. Loh, jangan-jangan ada fakta yang tidak sesuai. Ini loh, dan ini berbahaya. Nah, kemudian yang ketiga adalah, kalau hal-hal semacam ini dibiarkan, orang akan dengan gampangnya mengeklaim menurut kepentingannya sendiri. Misalnya nanti pemerintah menurunkan sejarah tentang pejuang A atau pahlawan B misalnya. Nanti orang dengan gampangnya mengatakan, oh salah itu bukan dari situ, itu dari kampung saya. Nanti sebelah sana mengatakan, bukan, itu dari kampung saya, orang rumahnya itu belakang saya. Nanti kampung B mengatakan, salah lagi loh, itu asalnya dari kampung saya, dia dulu tembak-tembakan tuh sama Holland, ngaturnya dari belakang rumah saya. Wah, jadi apa kita? Ini harus segera diluruskan, karena ini laku wajib nasional. Anda tahu pentingnya national hymn itu. Kalau Anda mau jadi warga negara Jerman ya, di Jerman itu diwajibkan Anda bisa menyanyi lagu kebangsaan satu, dan satu lagu national hymn. Perkara suara Anda itu tidak baik, tidak merdu, fales-fales, lain masalah. Sedemikian pentingnya. Dan itu dua alasan itu. Kemudian bagaimana cara meluruskannya? Ada usulan, waktu itu saya terima WA itu, bahwa lagu dari Sabang sampai Merauke ini belum terdaftar di hak ciptanya, belum terdaftar. Jadi ada yang usul, bagaimana kalau hak ciptanya didaftarkan dulu. Nanti kalau misalnya ada yang ribut, ada yang komplain, baru kita gelar-gelaran dokumen. Saya sangat tidak setuju cara itu. Kenapa? Karena khusus untuk lagu wajib nasional, hak ciptanya itu tidak seperti lagu-lagu pop dan lagu-lagu yang biasa di komersial. Lagu wajib nasional itu di dalam hak ciptanya ada campur tangan pemerintah. Ya logis dong. Karena lagu wajib nasional itu kan bisa dinyanyikan di semua lapisan dan dalam segala suasana. Tidak bisa diatur royalti seperti misalnya lagu pop. Harus ada keterlibatan pemerintah. Saya khawatirnya kalau usulan itu dijalankan, ini akan dibenturkan antara pihak keluarga, misalnya ini keluarganya BR Supratman, akan dibenturkan dengan pemerintah. Dan benturan ini terjadi di ranah hak cipta, di ranah hukum. Tidak elok suatu sejarah diluruskan dengan menyeretnya atau membawanya ke ranah hukum. Yang paling elok adalah mari duduk bersama antara pemerintah dan pihak-pihak yang seberapa banyak mengetahui dokumennya untuk dibicarakan. Karena sejarah itu diluruskan, dicerahkan, bukan melalui representasi ranah hukum, melainkan melalui representasi konsensus nasional dengan kebesaran jiwa. Jadi dengan Fitok ini, saya menghimbau kepada pemerintah, departemen yang terkait, khususnya Kemdikbudristek, Pusat Perbukuan dan Kurikulum, Puskurubuk, keluarga BR Supratman dan lain sebagainya. Inisiatifnya bisa diambil misalnya dari keluarga BR Supratman, tapi fasilitatornya harus dari pemerintah, supaya kedepannya tidak menimbulkan apa yang tidak kita kehendaki lah dari masyarakat kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan ada yang terketuk. Dan kalau Anda memiliki dokumen yang untuk mendukung akan kontroversi hal ini, jangan segan-segan Anda publikasikan, Anda siarkan ya.